Sahabat-sahabat Katolik yang terkasih, mengawali kesaksian iman saya dengan mengucapkan visi misi Keuskupan Atambua. Misi Keuskupan Atambua. Umat Allah Keuskupan Atambua semakin unggul, cerdas, dan sejahtera dalam terang iman dan persahabatan Kristiani. Misi Keuskupan Atambua. 1. Mengetatkan pastoral pendidikan integratif. 2. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi kreatif. 3. Mewujudkan persahabatan Kristiani. Keuskupan Atambua unggul, cerdas, sejahtera. Perkenalkan, nama saya Febronia Marianti, tinggal di belakang lapas Paroki 1 Petrus Tukunenu. Jadi saya ingin berbagi pengalaman tentang mengenai Yesus. Awalnya saya dari agama Islam. Sebelumnya saya menekuni sholat 5 waktu. Dalam waktu itu saya menghadapi masalah yang berat. Suami saya sedang di sel, jadi saya selalu memohon petunjuk bagaimana caranya supaya suami saya dapat bebas, sebab saya pada waktu itu sangat menderita, sulit, di atasnya sulit. Jadi setiap saya berdoa, sembahyang, dan berzikir juga sama saja, malah saya seakan-akan tertidur. Pada ketika itu saya mendengar suara yang memanggil, "Hai anakku, datanglah padaku." Jadi saya jawab dalam mimpi itu, saya menjawab begini, "Bagaimana mungkin kau datang panggil sebagai bapak? Sedangkan bapak saya sudah lama meninggal. Percayalah, datanglah padaku, bangunlah." Jadi saya bangun itu kaget, sadar, ternyata mimpi. Udah, saya hanya diam dan bertanya dalam hati, apa maksud mimpi ini? Terus malam kedua lagi begitu. Saya sembahyang, habis itu sembahyang saya berzikir, memohon petunjuk bagaimana supaya bisa terlepas dari masalah ini. Nah, ketika itu saya dengar juga suara memanggil, "Hai anakku, bangunlah, datanglah padaku. Akulah Yesus." Dan saya menjawab begini, "Yesus itu apa?" "Ya, akulah Yesaya." Saya tidak mengerti Yesaya itu apa dan Yesus itu apa juga saya tidak paham. Jadi tolong kalau memang itu iblis ya jauhi saya, jangan goda-goda saya begitu. Nah, terus saya sadar lagi kembali, sadar dalam mimpi. Nah, terus yang ketiga juga begitu. Mimpi bukan lagi ini, tapi langsung saya dikasih naik di mobil. Dikasih naik di mobil, kami 3 orang. Saya sendiri terus lewat goa. Lewati goa panjang, saya dibawa ke satu tempat. Terus saya sudah disambut dengan kain putih, dengan air di bokor. Terus ada pohon besar dan rumah tua. Saya di situ seakan-akan kayak disambut, ada acara, saya pikir begitu, jadi saya tidak paham. Nah, sebegitu bilang mau dikasih mandi di situ, tapi bilang tunggu, katanya ada cahaya turun nanti baru dikasih mandi. Nah, begitu udah disiapkan bokor, saya sadar mimpi, bangun. Saya diam-diam, jadi saya 3 kali mimpi begitu, saya mulai penasaran. Saya datangi teman-teman kantor. Pada waktu itu ada nama Pak Fernandes dan juga Ibu Imelda. Saya bertanya, kan beliau itu kan orang Katolik juga ya. Nah, saya bertanya dengan beliau, ini saya mimpi begini. Ada yang datang mengaku bilangnya Yesus, terus Yesaya, saya tidak mengerti itu apa. Jadi mereka mau mengatakan begini, "Ibu Mario, kami bukan membujuk atau mengajak, tapi kami kasih penjelasan. Kalau Ibu Mario percaya, coba laksanakan, coba ikuti apa yang dikatakan itu." Nah, sudah, saya kembali lagi
malam keempat lagi begitu. Saya sembahyang habis, saya baca Al-Quran, terus saya berzikir, sama saja begitu juga. Selalunya muncul cahaya dalam mimpi, cahaya terang sekali. Terang cahaya itu saya tidak bisa ini. Tapi keluar suara selalu yang memanggil saya begitu. Datanglah kepadaku, kau akan bebas dari segala masalah. Saya bilang begini, apa maksudnya? Ya, kalau kau datang, kau akan bebas pokoknya. Nah, terus saya bilang, siapa itu Yesus? Akulah Yesaya, akulah Bapamu. Saya selalunya omong begitu. Terus bilang, coba kau datang ke gereja. Saya langsung jawab begini, gereja itu apa? Saya tidak paham itu gereja itu apa. Nah, kaget lagi bangun. Terus yang ke-9 ini yang paling saya betul-betul sampai langsung saya ke gereja, gara-garanya begini. Saya jalan di satu tempat, sudah melalui 3 bukit ini, jalan saya ketemu bapak tua, seorang kakek pakai jubah, baju ditambal-tambal, terus memegang tongkat. Jadi saya kayak sesat. Saya bertanya, kakek, saya mau numpang tanya jalan mana untuk pulang. Saya tersesat, kayak saya tidak tahu jalan untuk pulang. Terus kakek ini pegang kepala saya, dia bilang, kau terberkatilah nak. Nah, dia sama berbingung, apa maksudnya? Nah, saya balik lihat kembali, kakek langsung hilang. Nah, saya langsung sadar. Jadi dengan ucapkan ini dibilang, kau pergi besok, kau pergi ke gereja. Di depan gereja itu ada sebuah pot. Kau duduk di situ, pejamkan mata dan masukkan tanganmu ke dalam. Habis itu kau masuk gereja. Di situ ada satu kotak kecil berisi air. Kau masukkan tangan ke dalam, lalu bikin tanda salib. Saya sempat bertanya, tanda salib itu apa? Dia bilang, pokoknya itu saja, simbolnya begitu. Kasih contoh, atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pokoknya kau katakan seperti itu sah. Habis itu masuk, berlutut sebentar, menghadap altar. Saya juga tidak paham altar itu apa pada waktu itu. Jadi saya ikuti saja. Jadi begitu saya masuk, ini semua yang di dalam ini gereja termasuk pastor menatap ke saya ini. Tapi saya santai saja. Saya santai saja. Jadi sesuai omongan itu yang saya dengar suara bahwa kau masuk di dalam gereja, kau berdoa, apa keinginanmu itu akan nyata, akan terkabulkan. Terus saya tanya, doanya yang bagaimana doanya? Doanya, ucapanmu itu adalah doa. Sudah itu doanya. Jadi apa yang kau inginkan kau ucapkan. Nah, itu akan, kalau kau ucapkan dengan sungguh-sungguh, kau percaya atas nama Yesus, itu akan nyata. Jadi saya bilang saya akan coba buktikan. Betul-betul saya hanya satu keinginan saya, yaitu kebebasan suami saya. Karena hari Senin besok suami saya akan sidang mahmil. Nah, karena pada waktu itu ada masalah suami. Nah, jadi saya ingin bukti, saya pulang harus suami saya sudah ada di rumah. Udah, jadi saya doa habis, saya sudah dikasih bayangan bahwa suami saya sudah ada di rumah. Nah, habis sembahyang, semua umat sudah pada keluar. Ini pastor masih berdiri di pintu, langsung hadang saya. Mohon maaf ibu, saya mau ada tanya sebentar. Ibu dari mana? Saya bilang saya dari Ukmene. Apa ibu sudah pernah sering ke gereja? Saya bilang saya baru kali ini. Saya cerita begitu, terus saya cerita mengenai ini, langsung pastor panggil saya ke kantor. Nah, itu. Terus cobaan demi cobaan yang saya hadapi dalam iman. Nah, seperti setelah itu saya sudah masuk ke Katolik ini, istilahnya sudah masuk resmi jadi orang Katolik. Saya dicobai lagi, kasih pencobaan lagi
bahwa saya ini mungkin diuji sama Tuhan, apakah betul-betul iman saya kuat atau tidak. Ya, cobaannya itu sangat berat dalam keluarga. Ya, suami saya istilahnya kurang memperhatikan, uang 1 rupiah tidak ada, anak saya masih kecil-kecil. Pada waktu itu jadi sempat saya depresi, sampai stres, sampai putus asa. Tapi dengan kuasa Tuhan saya sebut nama Yesus, saya bermohon, ya Tuhan Yesus, bantulah saya, beri saya kekuatan. Pada saat itu juga saya hampir putus asa, saya benar-benar mendapatkan kesejukan, seakan-akan ada angin sejuk yang menghembuskan ke hadapan saya itu. Jadi saya rasakan sejuk, jadi saya jadi tenang kembali. Saya urus anak-anak saya, tapi pada akhirnya cobaan demi cobaan juga saya hadapi seperti itu. Sampai sempat anak-anak saya kasih tidur, sampai saya ambil parang mau bunuh anak-anak saya ini. Niat saya untuk pokoknya bunuh diri, karena putus asa, tidak ada keluarga yang memperhatikan lagi saya. Suami saya istilahnya jarang pulang. Ya, sampai begitu saya pegang parang begini, ya Tuhan beri saya kekuatan. Langsung saya sadar, parang saya buang kembali, saya rangkul anak-anak saya. Terus habis itu cobaan demi cobaan, sempat juga saya minum racun. Dengan kekuatan iman saya selalu menyebut nama Yesus. Saya percaya bahwa Yesus akan membimbing saya, menolong saya. Puji Tuhan, sampai saat ini saya sehat-sehat saja. Rumah tangga saya mulai tenang. Situlah saya percaya, saya pegang teguh dengan Katolik ini, bahwa Yesus itu tidak akan pernah meninggalkan kita pada saat kita putus asa. Dia akan selalu memberi terang, berikan jalan yang terang untuk kita, asalkan kita bersungguh-sungguh memohon kepadanya dan percaya kepadanya bahwa itu Yesus ada. Itulah kesaksian saya yang saya alami. Cobaan demi cobaan yang saya lalui, dengan kuasa Tuhan saya hadapi dengan tenang. Awalnya saya sangat keras juga. Masalah sepele saja saya tidak segan-segan mukul orang. Tapi dengan keyakinan Katolik ini saya lebih sabar. Dihina orang pun saya diam, dibenci orang pun saya ketawa. Itulah kekuatan sebagai orang Katolik. Kalau kita sungguh-sungguh, semua masalah apapun, sebesar apapun, kita akan hadapi dengan tenang kalau kita percaya dengan nama Tuhan Yesus. Demikianlah kesaksian iman saya. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin.